Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran statistika industri yang kedua. Dalam materi pertemuan kedua akan membahas lebih banyak ke teori probabilitas dan kenapa pentingnya kita mempelajari teori probabilitas. Dalam materi teori probabilitas kita juga bisa membaca data secara cepat dari segi persentase dan dapat mengetahui informasi yang disajikan dalam bentuk grafik. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Nah, dalam materi minggu kedua, konsep dasar dalam teori probabilitas, ini diharapkan nanti mahasiswa mampu memahami apa itu yang disebut dengan tingkat probabilitas, kenapa probabilitas itu penting dalam statistik, dan apa faedahnya dalam kita mengetahui tingkat probabilitas dari sebuah kejadian atau kemungkinan. Nah, untuk pengantar di sini kita melihat sajian grafik dari BMKG mengenai analisis curah hujan daerah 3 di Desember 2020 di daerah Kalimantan Selatan. Nah, dalam bentuk grafik sajian seperti ini pada minggu pertama kemarin sudah kita singgung sedikit mengenai statistik inferensia. Dalam artian statistik inferensia itu kita gunakan untuk mengetahui kejadian yang ada di masa mendatang yang sifatnya masih belum pasti, tetapi bukan berdasarkan ramalan atau yang sering kita sebut dengan mistik ya. Nah, tetapi kita memiliki data historis yang kita kumpulkan dalam rentang waktu tertentu. Nah, di lain sisi kita juga melihat pergerakan dari data misalkan awan cumulonimbus yang diprediksi itu berpotensi untuk menyebabkan hujan lebat dan arah angin tentunya. Nah, dari situ kita bisa memprediksikan seberapa besar curah hujan atau terjadi probabilitas kemungkinan hujan di suatu daerah atau tidak. Nah, ini juga salah satu penerapan dari statistik inferensia dan sifatnya probabilitas. Oleh karena itu sebenarnya ini salah satu contoh saja yang dari ilmu pengetahuan itu diterapkan ke dalam perkiraan yang akan terjadi di masa mendatang. Dalam prakteknya banyak kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang sulit diketahui dengan pasti apalagi yang terjadi di masa mendatang. Tetapi bukan tidak mungkin kita mempersiapkannya berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Nah, oleh karena itu sebenarnya data itu penting sekali untuk dicatat. Dicatat dan dilihat apakah data itu memiliki kecenderungan pola. Polanya apakah dia meningkat, polanya stagnan, polanya turun atau tidak. Nah, itu yang harus kita lihat. Lalu dari pola tersebut kita ingin melihat apakah ada asosiasi dengan variabel yang lain atau apakah ada korelasi dengan variabel yang lain. Misal tadi, hujan itu dipengaruhi oleh adanya awan. Awan itu pergerakannya dipengaruhi oleh arah angin. Nah, maka dari situ kita bisa melihat kalau hujan apakah tingkat kelembapannya tinggi atau tidak. Nah, maka dari situ kita bisa memprediksi dari curah hujan di sebuah daerah berdasarkan data-data yang kita catat. Nah, lalu tadi sudah saya singgung bahwa teori probabilitas itu muncul dari pertanyaan bangsawan Prancis dari Chevalier de Mer atau Antoine Gombat kepada Blaise Pascal, di mana pada awalnya kasus daripada teori probabilitas itu diawali dari judi. Makanya contoh paling banyak dalam probabilitas itu adalah dadu. Jadi awalnya dari judi, tetapi berkembang
dengan seiring waktu penerapannya, karena konsepnya tadi menarik ya, memprediksikan sesuatu kejadian di masa mendatang berdasarkan beberapa macam kemungkinan kejadiannya. Sebagai contoh, kita main dadu. Ya, dadu itu kan kemungkinannya ada 6. Ya, muncul angka 1, angka 2 sampai dengan angka 6. Kalau cuma satu dadu. Kalau cuma kita mainkan pakai 2 dadu, otomatis kemungkinannya akan mulai dari angka kombinasi 11 atau 2, 1, 2, 3 sampai dengan 66. Nah, itu otomatis akan ada 36 kemungkinan kejadian. Nah, dari situ kita bisa melihat probabilitasnya, muncul angka genap, muncul angka ganjil, muncul angka misalkan 2 dan 4 saja, muncul angka 10 saja. Nah, dari situ sebenarnya teori probabilitas ya bukan hanya dalam kasus judi lagi ya, tetapi sudah merambah ke sektor-sektor sosial, teknik ya, kesehatan dan biologis. Ya. Kenapa? Karena dalam kita mengambil keputusan, tentunya kita ingin melihat mana sih persentase atau probabilitas yang kemungkinan terbesar untuk suksesnya itu lebih tinggi ya. Nah, maka dari situ penerapannya nanti berkembang ya. Contoh misalkan kalau kita di bidang kesehatan, oh saya mau operasi penyakit tertentu, maka pastinya kita menanyakan ke dokter kan. Ya, kalau misalkan saya mengambil operasi tersebut, ya kira-kira persentase saya sembuh itu seberapa besar? Lalu bagaimana, apakah ada kemungkinan untuk penyakitnya kambuh kembali? Ya, tentunya kalau persentasenya besar tingkat pemulihannya dan persentase untuk kambuh kembalinya itu sedikit, ya maka kita ambil kesempatan untuk operasi tersebut. Itu kalau di bidang kesehatan. Kalau di bidang teknik seperti apa? Nah, kalau di bidang teknik, maka dalam kasus kita pengadaan alat tertentu, otomatis kita biasanya lebih memilih untuk alat yang maintenance-nya itu lebih pasti. Misal, dalam satu kasus kita diminta untuk melakukan pengadaan terhadap mesin A dan mesin B. Nah, mesin A itu memiliki kecenderungan probabilitas misalkan maintenance dalam 3 bulan sekali. Ya, probabilitas untuk rusaknya misalkan di 30%. Nah, untuk mesin B misalkan ada di 4 bulan sekali. Probabilitasnya untuk rusak itu adalah misalkan 25%. Nah, otomatis ya kita memilih yang mesin B ya. Nah, itu adalah contoh dalam penerapan sehari-hari ya. Oke. Nah, yang berikutnya muncul lagi pertanyaan, kalau tadi itu sejarah dasarnya daripada probabilitas, maka probabilitas itu sendiri apa? Nah, probabilitas itu sendiri ya kita definisikan sebagai besarnya kesempatan atau kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Nah, biasanya dinyatakan ke dalam bentuk pecahan atau persentase. Kalau pecahan agak sulit dipahami karena misalkan tadi ya, dadu muncul angka genap. Muncul angka genap kan di dadu mata 6 adalah 2, 4, dan 6. Ya, 2, 4, 6 itu kan 3 angka. Total kemungkinan kita ada 6, maka 3/6 atau 1/2. Nah, kalau dipersentasekan munculnya angka genap adalah 50%. Nah, maka biasanya untuk probability itu lebih mudah disebutkan ke dalam bentuk persentase dibandingkan dalam bentuk pecahan. Nah, tujuan probabilitas di sini untuk mengambil keputusan tepat dengan pertimbangan ketidakpastian dari periode waktu dan informasi. Nah, tentunya tadi berdasarkan data yang sudah kita miliki sebelumnya. Nah, ini istilah-istilah yang umum digunakan dalam probabilitas. Yang pertama adalah percobaan. Nah, percobaan itu adalah pengamatan terhadap aktivitas atau proses yang memungkinkan adanya paling sedikit 2 peristiwa kejadian tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Jadi contoh, kita lempar koin untuk menentukan menang atau kalah, atau giliran main bolanya nendang duluannya siapa. Nah, maka koin itu adalah 2 peristiwa yang akan terjadi ya. Bisa munculnya koin angka, bisa munculnya koin gambar. Nah, itu adalah yang paling dasar ya. Lalu yang berikutnya ada hasil atau outcome daripada sebuah percobaan.
hasil atau outcome itu bisa kita lihat pada contoh di bagian bawah. Misal kita tadi melihat peta perakiraan cuaca dari BMKG. Nah, tentu hasil kemungkinan daripada percobaan kita bisa jadi hujan lebat, hujan ringan, mendung, cerah, sampai dengan sangat cerah. Tentunya hasil ini itu menggambarkan kemungkinan peristiwa yang terjadi, ya, tetapi tidak menentukan mana peristiwa yang paling tinggi probabilitasnya untuk dapat terjadi. Nah, lalu yang ketiga ada peristiwa atau event. Nah, peristiwa atau event ini adalah kumpulan satu atau lebih hasil dari kejadian yang mungkin terjadi daripada sebuah percobaan. Nah, misal kalau tadi kita memiliki hasil cuaca, ya, kemungkinan cuaca. Peristiwa yang kita perkirakan ternyata adalah hujan lebat. Ya, maka peristiwanya adalah hujan lebat, hasilnya adalah kemungkinan kondisi cuaca di Kota Banjarmasin. Nah, itu juga berlaku untuk main dadu tadi. Ya, untuk main dadu kemungkinannya juga sama, muncul angka 1 sampai dengan angka 6 itu adalah hasil. Tetapi peristiwanya bisa jadi kadang muncul angka 2, kadang muncul angka 6, kadang muncul angka 5 misalkan. Maka itu adalah peristiwa. Jadi peristiwa itu hanya satu saja, sedangkan hasil itu adalah kemungkinannya. Nah, ini adalah pendekatan probabilitas kejadian, di mana pendekatan probabilitas kejadian terbagi atas 3, pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif. Nah, untuk pendekatan klasik sendiri, ini kalau kita lihat, ya, persamaannya adalah probabilitas event sama dengan jumlah kemungkinan dibagi dengan hasil kemungkinan. Ya. Jadi M per N, ya, menyatakan bahwa kejadian yang terjadi itu memiliki kemungkinan yang sama untuk dapat terjadi atau dapat terpilih. Contoh, kalau kita ingin melemparkan tadi, ya, untuk misalkan main bola, siapa yang nendang duluan dari dua tim. Ya, satu tim memilih gambar, satu tim memilih angka, ya, angka dari koin. Nah, misalnya melempar 500, ya, probabilitasnya otomatis akan sama, 1/2. Ya. Di mana 1 adalah kemungkinan hasilnya, lalu N adalah jumlah hasil, ya. Jadi entah itu angka atau gambar. Nah, kalau misalkan kita memiliki dadu, ya, maka untuk munculnya probabilitas dadu 2, ya, dari dadu bermata 6 adalah 1/6. Kalau misalkan saya ganti probabilitas eventnya muncul angka genap, otomatis angka genap dari dadu adalah 2, 4, dan 6. 2, 4, dan 6 itu adalah 3 angka. 3 angka dibagi dengan 6 kemungkinan otomatis adalah setengah. Nah, ini muncul pertanyaan sederhana kembali, ya. Kalau dia masing-masing sendiri, otomatis kita dadu 1, dadu 2, ya. Kemungkinannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Nah, ini kalau kita hitung probabilitas untuk nilai eventnya, ya, maka satu angka itu bisa jadi 6. Jadi 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sehingga kalau misalkan kita bermain dengan 2 buah dadu, maka nilai pembaginya adalah 36. Nah, sekarang, ya, kita ditanya probabilitas munculnya angka 3, 6, dan 11 itu seperti apa. Ya, munculnya angka 3 itu hanya dari kombinasi angka 1 ditambah dengan 2, 2 ditambah dengan 1, ya. Lalu kira-kira angka berapa lagi? Cukup, ya. 1, 2, 2, 1 itu hanya untuk 3. Ya. Bagaimana dengan angka 6? Angka 6 muncul dari kombinasi 1 tambah 5, 5 tambah 1, 3 tambah 3, 2 tambah 4, 4 tambah 2. Kira-kira ada lagi angka yang kombinasinya muncul dari dadu 1 dan dadu 2? Tidak ada, ya, kira-kira. Nah, berarti 6 sudah. Selanjutnya adalah angka 11, kombinasinya adalah 5 tambah 6 dan 6 tambah 5. Kira-kira ada lagi? Cukup, ya.
cuma ada 2 saya kira. 11 ya, 5 tambah 6 dan 6 tambah 5. Dari sini berarti ada 2 kemungkinan. Dari angka 6 ada 1, 2, 3, 4, 5 kemungkinan. Dan 3 ada 2 kemungkinan. Otomatis 2 tambah 5 tambah 2 adalah 9/36. Nah, probabilitas munculnya angka 36 ya. Probabilitas eventnya adalah 9/36, atau kalau kita sederhanakan adalah 1/4. Kalau kita bentuk ke dalam pecahan adalah 25%. Nah, maka kalau kita main dadu dan kita mengharapkan muncul angka 3, 6, dan 11, itu probabilitas peluangnya adalah sebesar 25%. Kalau misalkan tidak paham, bisa dikembalikan ke menit-menit sebelumnya ya. Nah, untuk ini kita melihat kombinasi angka. Jadi munculnya angka 3, munculnya angka 6, dan munculnya angka 11, kita lihat kombinasi dari dua dadu. 1, 1, 1, 2, 1, 3. Otomatis untuk muncul angka 3 adalah 1 dengan 2, 2 dengan 1. Habis ya. Nah, dan seterusnya sampai ke angka 11. Angka 11 hanya muncul dari 5 tambah 6 dan 6 tambah 5. Makanya hanya ada 2 probabilitas. Nah, dari situ kita tambahkan 2, 5, dan 2 ya. Otomatis 2 tambah 5 7, 7 tambah 2 9, 9. 36-nya didapat dari 1 ini mungkin kombinasi dengan 6 lainnya. Otomatis 6 untuk satu dadu. Dadu 2 juga 6. Jadi 6 kali 6 adalah 36. Saya kira mudah untuk difahami ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah pendekatan relatif, di mana pendekatan relatif menyatakan bahwa kemungkinan sebuah kejadian itu tidak dianggap sama. Nah, ini berlawanan dengan pendekatan klasik, di mana pendekatan relatif itu tergantung kepada data yang kita catat. Jadi kalau kita lihat persamaannya hampir mirip ya. Probabilitas event sama dengan frekuensi kejadian dibagi dengan total percobaan atau total pengamatan. Nah, pendekatan relatif hanya bisa kita gunakan apabila kita sudah memiliki data. Kalau kita tidak memiliki data, maka bisa kita menggunakan pendekatan klasik ya. Nah, contoh di sini ya. Sebuah dadu bermata 6 diulang sebanyak 1000 kali ya. Jadi dilempar sebanyak 1000 kali, dicatat angkanya. Maka kalau kita ingin melihat pencatatan data, probabilitas munculnya angka 3 dari 1000 kali itu ada sebanyak munculnya 166 kali. Maka frekuensi kejadiannya adalah 166 munculnya mata dadu 3 dalam percobaan 1000 kali. Otomatis kita menyatakannya ke dalam bentuk pecahan atau persentase adalah munculnya peluang angka 3 dari dadu itu adalah sebanyak 16,6%. Nah, yang berikutnya adalah pendekatan subjektif, di mana pendekatan subjektif itu dinyatakan dalam sebuah derajat kepercayaan. Dan karena sifatnya adalah subjektif, itu didasarkan pada penilaian pribadi. Nah, ini ya hanya digunakan oleh para ahli yang sudah memiliki pengalaman di bidangnya. Jadi tidak bisa sembarangan digunakan. Contoh, seorang pengamat pasar modal menyatakan bahwa saham A berpeluang naik harganya sebesar 14% pada esok hari. Nah, pernyataan ini sifatnya adalah subjektif. Kenapa? Karena dia tidak memiliki justifikasi atau pembenaran dari angka yang dia sebutkan, tetapi hanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman pribadi orang itu sendiri. Nah, sehingga dalam membuat pendekatan subjektif itu sebenarnya sangat riskan ya. Jadi ini perlu dicatat. Walaupun ada probabilitasnya di situ, tetapi probabilitasnya didasarkan hanya penilaian dari subjektivitas seseorang. Nah, tentunya penilaian subjektivitas seseorang itu tergantung kepada orang pribadi itu sendiri, apakah dia dapat dipercaya penilaiannya atau tidak. Nah, dalam probabilitas dan juga dalam statistik kita mengenal yang namanya konsep populasi, di mana populasi ini sering sekali disebutkan dalam statistik. Nah,
Nah, untuk penjelasan dasar, ya populasi itu apa sih? Populasi itu adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian kita. Nah, di mana populasi ini harus diikutkan dengan subjek yang jelas atau objek yang jelas, ya. Maka kita tidak bisa hanya menyebutkan populasi A, populasi B, populasi C, tidak, harus jelas ya populasinya. Nah, contoh di sini ya, jumlah siswa pada SMA A yaitu adalah 800 orang. Nah, kalau statistikawan itu ingin menggolongkan siswa tersebut berdasarkan golongan darah, maka ukuran populasinya yaitu adalah 800 orang, ya. Nah, konsep populasi dalam beberapa penelitian, ya, banyaknya pengamatan yang diamati mungkin saja sedikit, mungkin banyak, ya, tetapi terhingga, dan mungkin pula banyak dan tak terhingga. Kalau yang pertama itu bisa masuk ke dalam kasus sosial. Kenapa? Karena bisa saja yang diamati adalah orang, ya, atau subjek, ya, subjeknya banyak misalkan. Nah, tetapi kalau kita di bidang teknik, tentu saja banyaknya pengamatan yang diamati itu mungkin saja sedikit. Kenapa? Karena sampel yang kita perlukan itu biasanya memerlukan banyak biaya. Contoh, misalkan kalau kita ingin melakukan pengujian kekuatan las, ya, maka kita harus menyediakan hasil pengelasan yang kita ingin uji misalkan sebanyak 30. Nah, kalau 30, satu kali pengelasan misalkan kita mengeluarkan biaya sekitar 50.000. 50.000 dikalikan dengan 30, otomatis kita keluar uang sekitar 1,5 juta misalkan. Nah, otomatis maka jumlah yang kita amati itu sedikit, ya. 30 biasanya untuk melakukan pengujian yang relatif menghasilkan informasi akurat, ya, karena minimum sampel itu biasanya 30. Nah, tetapi ada juga dalam kasus-kasus tertentu kita hanya mengamati 2 atau 3 kali perulangan dari setiap treatment. Misalkan kita memiliki pengujian material, ya, sebanyak 5 kali treatment. Ya, dari 5 treatment itu kita hanya memiliki 2 perulangan saja. Otomatis kita 2 kali 5 cuma ada 10 data. Nah, dari 10 data itu kita ingin melihat sifat variasi dari treatment yang kita berikan terhadap sebuah material. Nah, maka itu juga bisa masuk ke dalam sifat yang datanya sedikit. Nah, bagaimana dengan data yang tak terhingga, ya, atau pengamatan yang tak terhingga? Banyak tapi tak terhingga. Ya, tadi kita tidak bisa mengeneralisir yang sifatnya terhadap kasus sosial. Sebagai contoh, misalkan pola orang dalam belanja online. Nah, pola orang dalam belanja online itu kan banyak sekali. Nah, maka biasanya populasi yang sifatnya banyak itu kita wakilkan ke dalam sampel. Nah, tapi di sini masih dalam konsep populasi, ya. Nah, yang kedua di sini dalam statistik inferensia kita ingin memperoleh kesimpulan mengenai populasi, meskipun kita tidak mungkin mengamati keseluruhan objek amatan yang menyusun populasi. Nah, tadi saya contohkan, kalau misalkan saya ingin melakukan pengamatan terhadap pola perilaku orang yang belanja online. Orang yang belanja online misalkan di Shopee. Nah, misalkan di Shopee itu pengguna aktifnya ada sekitar 20 juta orang. Nah, apakah 20 juta tersebut harus saya dapatkan datanya? Nah, tentu saja tidak. Ya. Dalam hal statistik inferensia, kita bisa mengeneralisir populasi tadi berdasarkan sampel yang kita anggap cukup untuk menarik kesimpulan terhadap populasi. Nah, oleh karena itu, kita terpaksa biasanya menggantungkan sebagian populasi sebagai anggota populasi untuk membantu kita menarik kesimpulan mengenai populasi tersebut. Dalam hal ini, populasi dari 20 juta pengguna Shopee untuk belanja online, yaitu adalah keseluruhan populasi. Tetapi sebagian populasi yang kita sebut sebagai sampel, misalkan kita hanya mengambil 300 saja untuk mewakili 20 juta tersebut misalkan. Nah, dari 300 tersebut kita ingin menganalisis nih bagaimana sih pola perilakunya. Nah, maka dari situ kita bisa menarik kesimpulan berdasarkan anggota populasi yang kita teliti tadi. Nah, tentunya ya tidak bisa menggambarkan secara keseluruhan, tetapi dalam kasus-kasus tertentu kita memiliki sebuah teori untuk mengeneralisir apakah
20 juta itu cukup hanya diwakili oleh 300 atau tidak. Kalau misalkan cukup diwakili oleh 300 sampel saja, nah maka apakah tingkat errornya itu tinggi atau tingkat kesalahannya dalam penarikan kesimpulan itu tinggi atau tidak. Nah, tadi sudah saya singgung sampel dari total populasi 20 juta populasi pengguna Shopee ya. Itu hanya kita tarik misalkan sebagian 300 saja. Nah, 300-nya tadi itu kita sebut sebagai sampel. Ya, sampel tidak hanya dari manusia ya atau pola perilaku sosial, tetapi bisa juga dalam sampelnya di bidang teknik adalah objek atau benda. Nah, tadi sudah saya contohkan, misalkan saya ingin menguji kekuatan las ya. Dari kekuatan las, misalkan dari ST37, saya uji lasnya sebanyak perulangan 3 kali dari treatment yang berbeda. Nah, dari situ juga bisa masuk ke dalam sampel ya. Nah, sampel itu sendiri adalah suatu himpunan bagian dari sebuah populasi, di mana kalau memungkinkan kesimpulan yang mewakili populasi, maka kita harus mendapatkan sampel yang juga mewakili populasi. Jadi bisa jadi yang sampelnya terlalu banyak cukup diwakili dengan populasi yang 1/5-nya saja atau 20% saja. Ya, atau bisa jadi mengambil 50% dari populasi, bisa jadi mengambil 70% dari populasi. Nah, itu tergantung dengan bagaimana kita menilai sampel yang kita ambil dari populasi tersebut, apakah sudah menggambarkan keadaan realitasnya atau tidak. Penarikan kesimpulan dari sampel dapat menghasilkan kesimpulan yang konsisten, bisa jadi konsistennya terlalu tinggi, bisa jadi konsistennya terlalu rendah. Nah, dalam hal ini konsistensi yang berubah-ubah tersebut kita sebut sebagai dengan bias dari penelitian. Jadi bias atau tingkat errornya lah kalau kita bilang. Nah, untuk menghilangkan kemungkinan bias, maka dilakukan pengambilan sampel secara acak ya, supaya tadi kita tidak memilih-milih di suatu lokasi yang kita ketahui saja, atau kita mengetahui variabel-variabel yang ingin kita ambil sehingga mengabaikan variabel lain yang ada dalam populasi tersebut. Nah, sampel acak sederhana itu suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga setiap himpunan dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dapat terpilih. Nah, sampel acak sederhana ini kita gunakan untuk tadi ya, menghindari adanya bias daripada pengambilan sampel di populasi ya. Maka kita acak saja mengambilnya tanpa memiliki pola-pola tertentu ya. Misal dari sebuah daerah di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin ada terbagi 5 wilayah misalkan. Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara, Banjarmasin Tengah. Nah, saya mengambil 100 sampel dari kelima wilayah di Banjarmasin tersebut, misalkan saya ambil 20-20. Tetapi saya ambil 20-nya itu saya acak. Oh, kadang di Banjarmasin Barat saya mengambilnya di wilayah Kuin Selatan. Saya mengambilnya 3 di daerah Belitung. Saya mengambilnya 7 di wilayah misalkan Hasan Basri atau Es Parman. 5 misalkan di wilayah Cendrawasih dan lain-lain. Nah, dari situ saya melakukan pengambilan acak sederhana ya. Untuk menghindari bias tadi terjadi dari sebuah sampel. Nah, semakin besar populasi, otomatis semakin banyak juga sampel yang dibutuhkan untuk penarikan kesimpulan yang akurat ya. Nah, sedangkan semakin besar populasi, maka biasanya juga semakin sulit untuk menentukan sampel yang akan dipilih untuk mewakili populasi tersebut. Nah, untungnya kita di bidang teknik ya, di mana sampel daripada populasi itu tidak terlalu besar. Berbeda kalau kasusnya di bidang sosial atau di bidang kesehatan. Kalau di bidang sosial tadi ya pola-pola perilaku itu harus digeneralisir. Maka sampel yang dikumpulkan juga biasanya banyak ya. Kalau 300 tadi saya sebutkan itu masih sedikit ya. Biasanya ada yang 500, bisa ada yang sampai 1000 ya. Nah, kalau di bidang teknik ya tentunya khususnya di bidang mesin, maka tadi ya pengujian terhadap sifat kekuatan atau sifat mekanika daripada sebuah objek ya tentunya tidak memerlukan sampel yang terlalu banyak. Nah,
hanya saja kerugiannya adalah dalam kita melakukan pengujian sampel itu biasanya ada keluar biaya ya, maka sebisa mungkin ya sampelnya juga tidak terlalu banyak. Nah, ini contoh sampling populasi dalam penarikan kesimpulan. Contoh di sini adalah pie chart ya dari orang yang memiliki opini atau pendapat terhadap mie soto Banjar Limau Kuit. Nah, dalam mie soto Banjar Limau Kuit itu pasti ada yang mengatakan mie-nya enak, ada yang mengatakan mie-nya tidak enak, banyak juga mengatakan yang biasa-biasa saja atau netral. Nah, dari ketiga kubu ini, nah ini kan populasi. Kita mengetahui bahwa 3 buah opini ini pasti ada dalam selera masyarakat. Nah, maka kita diminta untuk menentukan sampling. Sebenarnya banyak yang mana sih? Ya, apakah banyak orang yang mengatakan mie itu enak, mie itu tidak enak, atau mie itu netral? Nah, maka dalam hal ini kita melakukan sampling. Nah, dalam artian kita mengambil sebuah angka ya daripada populasi orang yang mengkonsumsi dari Indomie soto Banjar Limau Kuit, lalu kita lihat ya hasil samplingnya. Nah, kita cek juga bagaimana hasil sampling yang ada. Apakah hanya ada orang yang bilang enak dan tidak enak saja, tetapi tidak ada yang bilang netral atau biasa-biasa saja? Atau malah banyak yang bilang enak dan netral, tidak ada yang bilang tidak enak? Nah, dalam logikanya kita harus mengakomodir ketiga buah opini ini di dalam hasil sampling. Hasil sampling itu valid kalau misalkan ya tiga-tiganya ini ada penilaiannya dalam hasil sampling yang kita lakukan. Nah, hanya saja nilainya berbeda-beda ya berdasarkan persentase tadi ya. Apakah yang bilang enak itu 60%, bilang tidak enak 20%, ya yang bilang netral 20%. Nah, itu nanti tergantung dari hasil sampling. Tetapi syarat utamanya adalah semua opininya itu tergambarkan di dalam hasil sampling ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya, dalam melakukan proses pengujian data ya, dalam populasi kita melakukan pengambilan sampel. Nah, ukuran sampel itu bisa kita ukur kecukupannya berdasarkan 2 metode. Jadi metode yang pertama adalah Bernoulli's formula, di mana N-aksen adalah jumlah sampel minimum sama dengan nilai daripada distribusi ya, Z alfa per 2. Ya, alfanya adalah tingkat error. Tingkat error yang kita estimasikan apakah 5%, 2%, 3% ya. Lalu dikuadratkan, dikalikan dengan nilai P, dikalikan dengan nilai Q ya, proporsi untuk kuesionernya benar atau sampel benar dengan proporsi sampel yang dianggap salah atau tidak akurat. Nah, dibagi dengan tingkat error ya, kuadrat. Nah, jika jumlah sampel lebih besar daripada jumlah sampel minimum ya, N lebih besar daripada N-aksen, maka jumlah data responden dianggap cukup mewakili populasi ya. Oke. Nah, jadi misalkan saya mengambil sampel asal saja dulu 100. Ternyata nilai N-aksennya hanya 80. Maka 100 lebih besar dari 80 itu kita anggap sampelnya lebih besar dan mewakili daripada populasi. Nah, ini contoh misalkan saya menyebarkan 100 kuesioner mengharapkan ada 95 kuesioner yang layak untuk digunakan sebagai data, maka P-nya adalah 95%. Q-nya adalah 1 dikurang P, itu adalah 5%. Nah, lalu Anda menentukan alfanya adalah 5%, maka nilai Z-nya adalah 1,64. Maka masukkan ke dalam rumus ya, maka akan kita ketahui nilainya adalah 52. Nah, 52 karena tadi kita sudah mengambil 95, maka 95 kita bandingkan dengan 52, nilainya adalah lebih besar. Maka kesimpulannya adalah sampel yang kita kumpulkan itu sudah dianggap layak untuk menarik kesimpulan yang akurat. Nah, contoh yang kedua ini adalah dengan menggunakan Slovin's formula, di mana nilai daripada jumlah sampel minimum N kecil sama dengan jumlah populasi N besar dibagi dengan 1 ditambah N dikalikan dengan nilai error kuadrat ya. Nah, jangan lupa selesaikan dulu yang bagian bawah, baru nanti dibagikan dengan nilai yang bagian atas ya. Biasanya orang
atau mahasiswa kelupaan, langsung dibagi dengan N dibagi 1. Ya, selesaikan dulu operasi yang bawah, baru bagi dengan yang bagian atas. Nah, jumlah sampel lebih besar itu daripada jumlah sampel minimum, maka data dianggap cukup. Bedanya dengan penggunaan yang Bernoulli formula adalah dalam Slovin formula kita diminta untuk mengetahui jumlah populasi. Sedangkan dalam Bernoulli formula kita tidak diminta untuk mengetahui jumlah populasi. Jadi kalau misalkan kita tidak mengetahui berapa sih total populasi dari pengguna aplikasi Shopee misalkan untuk belanja online, nah maka gunakan yang Bernoulli. Tetapi kalau kita mengetahui jumlah pengguna Shopee di Indonesia misalkan, nah maka gunakanlah yang Slovins formula. Contoh, ya ini kalau Anda memiliki informasi tentang populasi suatu objek yang kita amati N besarnya adalah 2000, ya, dan error yang diharapkan adalah 1%, maka masukkan ke dalam rumus. Nah ini hati-hati, ya, harus diselesaikan dulu di bagian bawah. Ya, ketemu nilainya 1667. Ya. Nah ini jangan lupa dibulatkan ke atas. Ya. Nah dari data yang kita ambil, maka kita memerlukan 1667 dari populasi 2000 dan pada tingkat error 1%. Wah, banyak banget Pak, 1667 dari 2000. Ya itu karena Anda mengharapkan nilai errornya adalah 1%. Kalau Anda tidak ingin mengumpulkan data yang terlalu banyak, maka Anda bisa bermain di angka nilai errornya. Ya. Di angka nilai errornya misalkan Anda mainkan di angka 1% sampai dengan 10%. Ya. Jadi bisa Anda mainkan di antara angka range tersebut. Bagaimana dengan angka error yang lebih dari 10%? Nah, dalam statistik kita mengenal tingkat kepercayaan itu adalah 90% sampai dengan 99%. Nah, otomatis orang di 90% ini adalah nilai minimumnya dan 99% ini adalah maksimumnya. Ya, maka gunakanlah sesuai dengan anjuran dari teori-teori statistik, di mana tingkat keyakinan 90%, maka error maksimumnya adalah 10%, tetapi dengan tingkat keyakinan 99%, errornya adalah 1%. Ya, maka gunakanlah rentang tersebut. Lebih dari itu tentunya akan mempengaruhi penarikan kesimpulan dari data yang Anda amati. Nah, yang berikutnya kalau tadi populasi, sampel, lalu yang berikutnya adalah sensus. Jadi, apa itu sensus? Sensus itu adalah cara kita mengumpulkan data dari keseluruhan populasi. Nah, ini berbanding terbalik dengan sampel, di mana sampel hanya sebagian, tetapi sensus adalah keseluruhan. Gunanya apa? Ya, gunanya dalam kita melakukan sensus, tentunya kita ingin mendapatkan data yang seakurat mungkin, ya. Dan biasanya kita gunakan untuk mendeskripsikan, ya, daripada sebuah capaian atau dari sebuah indikator tertentu di sosial. Sebagai contoh, misalkan yang paling sering kita dengar adalah sensus penduduk. Gunanya apa kita melakukan sensus penduduk? Ya tentunya kita ingin melihat bagaimana sih indikator capaian dari kependudukan di Indonesia misalkan. Bagaimana rata-rata pendapatan per kapita daripada sebuah keluarga di Kalimantan Selatan. Bagaimana sektor pendukung dari ekonomi di Indonesia. Nah, maka kita melakukan sensus. Dalam hal ini sensus kita gunakan biasanya dalam pengambilan kebijakan yang berguna di masa mendatang. Ya, kalau kita melihat ternyata dari sensus penduduk dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan, ya maka sebagai contoh yang dilakukan oleh Jepang adalah mereka melakukan subsidi dan kampanye terhadap pernikahan misalkan, ya, untuk memperbanyak lagi jumlah penduduk yang ada di Jepang. Atau dalam kasus tertentu kita melihat pada era pandemi diramalkan banyak terjadi PHK dan juga penurunan pertumbuhan ekonomi misalkan di Indonesia. Nah, dari situ kita melihat sensusnya dari tahun ke tahun, ya. Dari tahun ke tahun bagaimana bisa diramalkan
mungkin terjadi penurunan sekian persen atau naik sekian persen, stagnan ya. Nah, dari situ kita bisa melihat dari sensus ya. Dan itu biasanya juga kita gunakan untuk kalau di perusahaan adalah melihat peluang terhadap bisnis atau investasi di sebuah daerah. Apakah daerah tersebut memiliki upah minimum kabupaten atau upah minimum provinsi yang tinggi atau tidak. Bagaimana dengan status tenaga atau status sumber daya manusianya di sebuah daerah tersebut. Nah, tentunya kita melihat dari sensus. Berapa orang yang lulus SMA, berapa orang tenaga kerja yang S1, berapa orang tenaga kerja yang S2 ya. Nah, hasil statistik deskriptif dari sebuah sensus itu dilakukan menjadi sebuah dasar yang sangat kuat dalam pengambilan keputusan. Karena di logikakan tidak ada lagi yang namanya bias di situ. Karena kita tidak mengukur sebagian sampel tapi mengukur keseluruhan populasi. Nah, ini contoh gambar sensus yang dilakukan di 2016 oleh Badan Pusat Statistik. Nah, jumlah usaha per perusahaan UMK dan UMB, usaha menengah besar ya, usaha menengah kecil. Lalu kita di sini melihat berapa nilai daripada upah minimum kabupaten dan provinsi. Nah, ini kalau kita lihat pada 2016 yang lalu, dulu di Pulau Jawa itu upah minimumnya sudah lebih dari 4 juta ya. Upah minimum kabupatennya ya di beberapa provinsi ya. Nah, tetapi kalau di Kalimantan Selatan itu kalau kita lihat upah minimumnya masih di antara 1,2 juta sampai dengan 3,9. Nah, tetapi dari jumlah data yang dicatat ya, Kalimantan Selatan tahun 2016 yang lalu itu memiliki sebanyak 466.372 usaha. Nah, ini juga kita lihat untuk melihat bagaimana sektor ekonomi itu tumbuh di sebuah daerah. Lalu penyumbangnya itu sebenarnya dari sektor yang mana saja. Nah, itu kan biasanya berguna sekali kalau kita melihat dari pemerintahan ya. Contoh di sini, grafik sensus ekonomi 2016 di Indonesia yang juga dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Kalian bisa akses di sumber yang tertera di bawah. Nah, dari sini kita bisa melihat secara cepat mana sih sektor yang paling berpengaruh ya, mayoritas terhadap kategori lapangan usaha. Nah, kalau kalian berpikir ke depan, otomatis ya di sini yang paling besar apa? 31,54% itu disumbang oleh sektor dari G, perdagangan besar. Ya. Perdagangan besar otomatis ya tadi ya, jual beli ya, usaha UMKM itu adalah penyokong mayoritas perekonomian di Indonesia. Mayoritas yang kedua yang warna oranye 23%. 23% itu kategorinya masuk ke kategori C atau industri pengolahan. Nah, tidak menutup kemungkinan ya yang sektor nomor 2 ini ya yang menjadi bidang pekerjaan teman-teman mahasiswa nantinya ya, masuk ke dalam industri pengolahan, bisa jadi dia masuknya manufaktur, pabrik ya, atau pengolahan-pengolahan yang lain ya. Bisa jadi tadi ya untuk perkapalan ya, itu perlu untuk pengelasan juga ya, atau di pabrik manufaktur ya, sawit dan lain-lain itu masuknya ke industri pengolahan. Itu menyumbang 23% daripada kategori lapangan usaha. Dan dilanjutkan dengan data-data yang lain ya, dari kategori-kategori lapangan kerja yang lain. Nah, ini juga menjadi cerminan di dunia pendidikan, di mana salah satu yang paling banyak jumlah mahasiswanya adalah dari ekonomi ya. Karena apa? Karena tadi perdagangan besar itu yang jelas ya perlu ekonomi ya, dari ekonomi ya, dari manajemen, dari akuntansi ya, dari ekonomi syariah dan lain-lain. Otomatis di situ paling besar ya, karena masuknya adalah jual beli kan. Nah, sedangkan kita di teknik itu mendekati mayoritas yang kedua ya. Bukan hanya dari teknik mesin ya, bisa jadi dia masuknya teknik elektro, bisa jadi teknik sipil ya, masuknya ke dalam industri pengolahan.
Oke, sekian dan terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan di bagian diskusi. Ya. Itu dulu untuk materi minggu kedua. Dalam materi minggu ketiga nanti kita akan membahas mengenai ruang contoh atau titik sampel dan bagaimana cara menghitung probabilitas daripada ruang contoh tersebut. Saya akhiri dengan kalimat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.